Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Salam belas kasih dari hati Yesus yang Maha Kudus. Salam sehat, semangat, dan gembira selalu. Hari ini, Kamis 27 April 2023, kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 44 sampai 51. Sebelumnya, mari kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, roti adalah makanan sehari-hari bagi orang Yahudi pada waktu itu. Mereka yang makan roti itu akan mendapatkan energi dan dapat hidup. Seperti kita di Indonesia, nasi menjadi makanan utama kita, dan kita hidup dari makan nasi tersebut. Sabda Tuhan pada hari ini tentang Yesus yang menyatakan dirinya sebagai roti kehidupan, yang membuat kita yang memakannya akan hidup. Bahwa mereka yang memakannya akan hidup selama-lamanya. Akan mengalami hidup kekal, hidup abadi. Hidup abadi berarti hidup bersama Tuhan yang tidak pernah akan mati lagi. Tentu maksudnya bukan hidup di dunia saja, yang memang kita semua akan mengalami kematian. Tetapi juga hidup kekal yang di surga bersama Allah. Hal ini akan terjadi bila kita makan roti hidup. Makan roti itu berarti menjadikan Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Kita diajak untuk menjadikan hidup dan semangat Yesus menjadi norma dan semangat hidup kita di dunia ini. Kita diminta untuk meneladan, menghidupi kehidupan Yesus. Itu berarti kita selalu diminta melakukan kehendak-Nya, terutama melakukan kasih kepada sesama kita. Menjadi pertanyaan refleksi bagi kita. Apakah kita percaya kepadanya? Apakah kita mau menjadikan Yesus sebagai sumber kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita mau hidup dalam kasih-Nya dan mewartakan kasih-Nya kepada sesama kita? Mari kita mohon berkat Tuhan agar kita senantiasa rindu akan Ekaristi, rindu akan Yesus, Sang Roti Hidup, sehingga hidup kita pun menjadi hidup yang dibagikan kepada sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas hari ini.
Tuhan memberkati kita semua. Amin.